Shalom saudara, kembali lagi kita akan mempelajari tanda manusia hari-hari terakhir. Mari saudara kita membuka di dalam 2 Timotius 3 ayat 8 sampai dengan ayat yang 9, demikianlah firman Tuhan. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Saudara, Yanes dan Yambres adalah dua tokoh atau kelompok yang seringkali saudara dinyatakan sebagai kelompok yang menentang Musa. Pada satu masa saudara mereka membawa kelompok ataupun juga umat Allah ini kepada pemberontakan. Kemungkinan saudara mereka itu terlibat di dalam peristiwa anak lembu emas. Mereka menyusup seakan-akan menjadi umat Allah, namun sebenarnya iman mereka itu tidak tahan uji. Saudara, kata tidak tahan uji ini tuh saudara mengacu kepada misalnya saudara ada emas yang akan dibuat menjadi perkakas. Emas ini terlebih dahulu diuji dulu. Tapi setelah diuji sekian lama, ternyata tidak ada kandungan emas. Maka bahan ini kemudian dibuat. Dalam hal ini saudara artinya mereka itu bukanlah orang-orang yang menerima anugerah saudara. Saudara, memang akan terlihat saudara waktu mereka menggerogoti iman ataupun menggoncangkan umat Allah akan terlihat, wah ini ada goncangan yang cukup besar. Tapi saudara pada akhirnya apa yang mereka lakukan itu tidak akan berhasil. Sebab setiap orang yang menerima anugerah tidak akan pernah kehilangan keselamatannya saudara. Baik oleh apapun dan siapapun yang berusaha, setiap orang yang menerima anugerah itu tidak akan keselamatannya itu bisa hilang. Karena ada Allah yang memberikan anugerah itu, ada kuasa Allah yang akan menjamin hal itu saudara. Oleh karena itu saudara, di dalam sepanjang sejarah gereja, ada kelompok-kelompok yang diidentikan sebagai kelompok Yanes dan Yambres yang berusaha untuk kemudian menggerogoti iman atau menggoncangkan umat Allah. Tapi seringkali tidak pernah berhasil untuk membuat umat Allah meninggalkan imannya. Saudara, dari apa yang kita pelajari hal ini, saudara, sebenarnya mau memberitahukan kepada kita. Pertama, saudara, jangan takut, saudara. Kalau kita adalah orang-orang yang menerima anugerah, baik faktor internal maupun eksternal yang ada di gereja, saudara, itu tidak akan pernah bisa membuat kita kehilangan keselamatan. Oleh karena itu kita patut bersyukur kepada Tuhan yang sudah memberikan kita anugerah keselamatan, dan anugerah keselamatan itu tidak akan pernah bisa hilang. Yang kedua, saudara, mari saudara kita sama-sama perlu untuk melindungi saudara diri kita dengan kebenaran firman Tuhan. Dari pengajaran-pengajaran palsu, dari nilai-nilai ada dunia ini, supaya saudara setiap kita jangan diombang-ambingkan oleh pengajaran atau nilai-nilai yang dapat membuat kita kemudian bisa berpaling atau bahkan mungkin yang bisa membuat kita goncang saudara. Mari kita seperti jemaat di Berea yang kemudian bersemangat mendengarkan firman, tetapi juga dengan cermat memeriksanya saudara. Mari kita sama-sama belajar untuk mencari tahu kebenaran itu melalui firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong setiap kita, waktu kita baca, Tuhan yang mencelikan kita untuk kita boleh mengerti, memahami akan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang baik, terima kasih kalau Tuhan boleh ingatkan kami dan menguatkan kami. Anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami terima dan kami tidak perlu khawatir bahwa anugerah keselamatan itu akan hilang. Kami dijamin oleh Tuhan dengan kuat kuasa daripada Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, Engkau tolong setiap kami supaya kami diberi kerinduan untuk kami terus boleh belajar akan firman dengan bersemangat mendengar firman dan terus boleh belajar mencermati firman Tuhan supaya kami tidak diombang-ambingkan bahkan oleh rohaniwan sekalipun yang memberitakan firman. Kami berdoa kiranya Roh Kudus menolong kami. Berkati kami hari ini di dalam keluarga, dalam pekerjaan atau studi kami, atau bahkan mungkin kami mengalami suatu pergumulan hari ini. Tuhan kami berdoa tolong kami. Terima kasih ya Bapak. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.